Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kita lanjutkan. Walil khafdi, dan untuk i'rab khafad atau i'rab jar salasu alamatin ada 3 tanda-tanda. Al-kasrotu yang pertama adalah kasroh, wahiyya al-aslu, dan kasroh adalah tanda asal dari i'rab khafad atau i'rab jar. Wal ya'u wal fathatu, kemudian ya dan fathah. Wahuma far'ani naibatani, ya dan fathah adalah tanda cabang, 2 tanda cabang, naibatani yang keduanya sebagai ganti anil kasroti dari tanda kasroh. Fa'amal kasrotu, maka adapun kasroh, fatakunu alamatan lil khafdi, menjadi tanda untuk i'rab khafad atau i'rab jar fi salasi mawadi'a, terletak pada 3 beberapa tempat. Yang pertama fil ismil mufradi, pada isim mufrad, al munsorifi yang munsorif. Munsorif artinya menerima tanwin. Nahwu bismillahirrahmanirrahim, contohnya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini ada 3, 1, 2, 3, 4, ada 4 kalimat isim. Nah, ini semuanya adalah isim mufrad munsorif. Tanda jarnya yaitu dengan kasroh zahirah, kasroh yang tampak, karena isim mufrad munsorif yang sahih akhir. Ulaika ala hudan min rabbihim, cuplikannya ulaika ala hudan, mereka itu orang-orang beriman atas petunjuk dari Tuhan mereka. Hudan ini adalah isim maksur, kemasukan huruf jar ala, maka ini hudan di i'rab jar atau i'rab khafad, tandanya dengan kasroh muqaddarah karena isim maksur. Nah, yang sebelumnya tadi isim sahih akhir, ya ini hudan ini yang mu'tal akhir isim maksur. Nah, ini tanda i'rabnya dikira-kirakan atau ketika jar dengan kasroh muqaddarah. Wa fi jam'i taksiri, dan pada jamak taksir al munsorifi yang munsorif, jamak taksir munsorif. Nahwu lirrijali nasibun, contohnya lirrijali nasibun, untuk para lelaki nasibun ada bagian, maksudnya bagian warisan. Fokus pada lirrijali, ar-rijali ini adalah jamak taksir munsorif, mufradnya yaitu lafaz rajulun, dijamak taksirkan menjadi rijali, ar-rijali ini i'rabnya yaitu jar, tanda i'rab jarnya yaitu dengan kasroh zahirah. Nah, ini termasuk dari jamak taksir munsorif. Yang ketiga wa fi jam'il mu'annatsi salimi, dan pada jamak mu'annas salim, wa ma humila alaihi, dan pada lafaz-lafaz yang disamakan dengan jamak mu'annas salim. Jadi ada lafaz yang namanya jamak mu'annas salim, dan ada juga mulhaq bi jam'il mu'annatsi salimi, yaitu lafaz yang disamakan dengan jamak mu'annas salim. Dia hanya sekedar disamakan dari segi i'rabnya, karena untuk dikatakan jamak mu'annas salim dia tidak memenuhi kriterianya, sehingga hanya disebut mulhaq bi jam'il mu'annatsi salim. Nah, wa kullil mu'minati, contohnya wa kullil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Al-mu'minati adalah jamak mu'annas salim, tanda i'rab jarnya yaitu dengan kasroh zahirah karena jamak mu'annas salim.
Wa marartu bi ulatil ahmali, dan lafadz wa marartu bi ulatil ahmali, saya berjumpa dengan wanita-wanita hamil. Nah, ulati ini adalah mulhaq bi jam'il muannasis salimi, ulati, yaitu i'rab jernya dengan kasroh, sama seperti dengan jamak muannas salim. Ini namanya mulhaq bi jam'il muannasis salimi, lafadz ulati. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi, dan adapun ya menjadi tanda untuk i'rab khafd atau i'rab jar fi salasati mawadi'an, terdapat pada 3 tempat. Fil asma isitati, yang pertama pada isim yang 6, pada isim-isim yang 6 atau disebut asma'us sitah. Nahu irji'u ila abikum, seperti contoh irji'u ila abikum, irji'u pulanglah kalian, ila abikum kepada bapak kalian. Fokus pada abi, lafadz abi ini adalah termasuk asma'us sitah, asalnya abun. Lah ketika asma'us sitah yaitu abun, akhun, hamun, fudhu, dan hanu ini dimudhofkan atau diidhofahkan, maka i'rabnya dengan huruf. Ya, dengan huruf. Ketika rofa dengan wawu, nasab dengan ya. Ketika jar dengan rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Saya ulangi, ketika asma'us sitah ini diidhofahkan, maka dia i'rabnya dengan huruf. Ketika rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Abikum, abi ini adalah termasuk asma'us sitah, i'rabnya dengan ya, abikum. Ini i'rabnya jar, i'rabnya jar. Kama amintum ala akhihi, kama amintukum ala akhihi, sebagaimana saya amanatkan kepada kalian atas saudara laki-lakinya. Fokus pada akhi, akhihi, akhihi, akhi. Jadi kata akhun, karena dia termasuk asma'us sitah yang diidhofahkan, maka i'rabnya dengan huruf. Dalam hal khafd, i'rab khafdnya dengan huruf ya. Wa marartu bihamika, dan lafadz marartu bihamika, saya berjumpa dengan ayah laki-lakimu, dari kata hamun. Wa fika, dan bibirmu, fika bibirmu atau mulutmu. Wa hanika, dan anumu. Wal jari dzil qurba, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang memiliki kekerabatan. Lafaz dzil dari kata dzu, ketika rafa dza, ketika nasab dzi, ketika jar. Ini asma'us sitah, i'rabnya dengan ya. Wa fil musanna, dan pada isim tasniyah atau isim musanna, isim yang bermakna ganda. Wa ma humila alaihi, dan lafadz-lafadz yang disamakan dengan isim musanna atau isim tasniyah, atau disebut juga mulhaq bi jam'il musanna atau mulhaq bi jam'i tasniyah. Nahu hatta ablugha majma'al bahraini, contohnya lafadz hatta ablugha majma'al bahraini, hingga aku sampai pada pertemuan dua laut. Lafadz al-bahraini ini adalah isim tasniyah atau isim musanna. Isim tasniyah ketika rofa dengan alif, ketika nasab dan jar yaitu dengan ya. Al-bahraini dari kata mufrad yaitu bahrun, al-bahru, ditasniyahkan, kondisinya yaitu ketika jar menjadi al-bahraini, dua laut, bermakna ganda. Wa marartu bisnaini, dan aku berjumpa dengan dua orang laki-laki, wasnataini, dan dengan dua orang perempuan. Isnaini wasnataini ini adalah mulhaq bil musanna atau mulhaq bi tasniyah, yaitu lafadz yang disamakan dengan isim tasniyah atau isim musanna. Wa fi jam'il mudzakari salimi, dan pada jamak mudzakar salim. Wa ma humila alaihi, dan lafadz yang disamakan dengan
jamak mudzakkar salim nahwu wa kullil mu'minina. Contohnya wa kullil mu'minina, dan katakanlah kepada orang mukmin. Al mu'minina ini adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika rofa dengan wawu, ketika nasab dan jarnya dengan ya. Wa kullil mu'minina. Nah, ini jamak mudzakkar salim, al mu'minina, dari kata al mu'minu. Al mu'minu atau mu'minun, ketika tidak ada alnya, mu'minun. Di jamak mudzakkar salim kan kondisi jar menjadi mu'minina atau al mu'minina. Wa nahwu fa'id'amu sittina miskinan. Contohnya lagi fa'id'amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Fokus pada sitina. Sitina adalah artinya 60. Ini termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkaris salimi, lafaz yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim, sitina. Nah, i'rabnya dengan ya ketika kondisi nasab dan jar, sama i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Wa ammal fathatu, dan adapun fathah, fatakunu alamatan lil khafdi, maka menjadi tanda i'rab khafad bil ismil ladzi la yansurifu, yaitu pada isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Mufradan kan baik isim ghairu munsharif itu berupa isim mufrad. Nahwu wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila. Wa auhayna, dan kami wahyukan, ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Nabi Ismail. Fokus pada Ibrahim wa Ismaila. Kedua lafaz ini adalah isim ghairu munsharif yang mufrad. Nah, ini i'rab jarnya tidak dengan kasrah melainkan dengan fathah. Wahayyu bi ahsani minha. Wahayyu bi ahsana minha. Fahayyu bi ahsana minha. Fahayyu, maka balaslah mereka, bi ahsana minha, dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Fokus pada bi ahsana. Bi ahsana, ahsana ini adalah isim ghairu munsharif yang dihukumi mufrad. Ini kan tanda i'rabnya dengan fathah, jarnya dengan fathah, karena isim ghairu munsharif. Padahal kan kemasukan huruf jar ba, tapi karena isim ghairu munsharif maka i'rab jarnya dengan fathah, tidak bi ahsani tapi bi ahsana. Au jam'a taksiri, atau isim ghairu munsharif berupa jamak taksir, nahwu mimma hariba wa tamasila. Mimma hariba wa tamasila. Contohnya lafaz mimma hariba wa tamasila. Mimma hariba, dari bangunan-bangunan yang tinggi atau gedung-gedung, wa tamasila, dan patung-patung. Mahariba ini adalah jamak taksir, mufradnya mihrab. Mihrab. Wa tamasila ini jamak taksir, mufradnya timsal. Timsalun mufradnya, berarti patung. Dijamak taksirkan menjadi patung-patung. Illa idza udhifa, kecuali jika isim ghairu munsharif tersebut diidhofahkan, nahwu fi ahsani taqwimin. Contohnya lafaz fi ahsani taqwimin. Fi ahsani taqwimin. Ahsani ini mudhof, taqwimin ini adalah mudhof ilaih. Jadi ahsani dimudhofkan kepada lafaz taqwimin. Karena terjadi proses idhofah, penyandaran lafaz ahsani kepada lafaz taqwimin, maka ini i'rabnya lafaz ahsani tidak dengan fathah, meskipun ini asalnya adalah isim ghairu munsharif. Yang tadi ahsana menjadi tetap i'rabnya kasrahnya dengan i'rab jarnya dengan kasrah, fi ahsani taqwimin. Au udkhilat alaihi al, atau dimasuki al. Ketika isim ghairu munsharif dimasuki al, maka dia i'rabnya i'rab jarnya atau i'rab khafadnya dengan kasrah, nahwu wa antum akifu
fil masajidi wa antum akifuna fil masajidi, sedangkan kalian akifuna orang-orang yang i'tikaf fil masajidi di dalam masjid-masjid. Al masajidi adalah jamak taksir sighat muntahal jumu'. Nah ini asalnya masjid. Ini kalau nggak ada alnya fi masajida, berhubung masajida dikasih al yang asalnya ghairu munsharif jernya dengan fathah, masajida menjadi masajidi fil masajidi. Saya rasa cukup sekian penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.